Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Salah satu kisah dalam Al-Quran yang sangat mengagumkan dan dipenuhi dengan misteri adalah kisah Khidir. Kisah tersebut terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut adalah sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anha yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada suatu hari Nabi Musa berdiri di khalayak Bani Israel. Lalu beliau ditanya, 'Siapakah orang yang paling berilmu?' Jawab Nabi Musa, 'Aku.' Ketika ditanya, 'Adakah orang yang lebih berilmu dari Anda?' Nabi Musa menjawab, 'Tidak ada.' Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, 'Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan, dan dia lebih berilmu daripada kamu.' Lantas Nabi Musa pun bertanya, 'Ya Allah, di manakah aku dapat menemuinya?' Allah pun berfirman, 'Bawalah bersama-sama kamu seekor ikan dalam keranjang. Sekiranya ikan itu hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu.' Sesungguhnya teguran Allah itu mencetuskan keinginan yang kuat dalam diri Nabi Musa untuk menemui hamba yang soleh itu. Di samping itu, Nabi Musa juga ingin sekali mempelajari ilmu dari hamba Allah tersebut. Nabi Musa kemudian bermaksud menunaikan perintah Allah itu dengan membawa ikan dalam wadah dan berangkat bersama-sama muridnya Yusya bin Nun. Berangkatlah keduanya hingga akhirnya mereka tiba di sebuah batu atau sakra dan memutuskan beristirahat sejenak karena menempuh perjalanan cukup jauh. Ikan yang mereka bawa dalam wadah itu tiba-tiba melompat ke dalam air. Sang murid Yusya bin Nun tertegun memperhatikan kebesaran Allah itu. Selepas menyaksikan peristiwa tersebut, Yusya tertidur. Ketika terjaga, ia lupa untuk menceritakannya kepada Nabi Musa. Mereka berdua lalu meneruskan perjalanan hingga Nabi Musa berkata kepada Yusya, 'Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini.' Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Musa sebenarnya tidak merasa letih untuk melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah supaya menemui hambanya yang lebih berilmu itu. Yusya berkata kepada Nabi Musa, 'Tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk menceritakannya, kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.' Quran Surat Al-Kahfi ayat 63. Nabi Musa segera teringat sesuatu, bahwa mereka sebenarnya sudah menemukan tempat pertemuan dengan hamba Allah yang sedang dicarinya itu. Lalu keduanya segera kembali menuju tempat hilangnya ikan tersebut. Musa berkata, 'Itulah tempat yang kita cari.' Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surat Al-Kahfi ayat 64. Setibanya di tempat hilangnya ikan tadi, Nabi Musa melihat seorang hamba Allah yang sedang duduk bersimpuh. Lalu terjadilah perbincangan antara Musa dan Khidir. Setelah memberi salam, Musa pun memperkenalkan diri. 'Aku Musa,' paparnya. Khidir bertanya, 'Musa pemimpin Bani Israel?' Musa menjawab, 'Iya, aku datang kepadamu supaya engkau mengajarkanku apa yang engkau ketahui.' Khidir menjawab, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku.' Quran Surat Al-Kahfi ayat 67. 'Hai Musa, aku mempunyai ilmu yang diberikan dari ilmu Allah. Dia mengajariku hal-hal yang tidak engkau ketahui. Engkau pun mempunyai ilmu Allah yang Dia ajarkan kepadamu yang tidak kumiliki.' Maka Musa berkata, 'Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun.' Surat Al-Kahfi ayat 69. Maka Khidir berkata kepada Musa, 'Janganlah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu.' Quran Surat Al-Kahfi ayat 70. Selanjutnya
Musa pun akhirnya mengikuti Nabi Khidir. Namun dari beberapa perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir, namun ternyata Musa tidak bisa berlaku sabar. Misalnya saat melubangi perahu, membunuh anak kecil, dan membangun dinding rumah tanpa upah. Musa selalu bertanya atas perbuatan Khidir, hingga Khidir menyatakan tibalah saatnya perpisahan antara keduanya. Inilah perpisahan antara aku dan kamu kelak. Akan kuberitahu kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 78. Kemudian Khidir menjelaskan alasan-alasan di balik perbuatannya. Saat ia melubangi perahu, tujuannya agar perahu itu tidak dirampas oleh penguasa setempat, karena rajanya hanya akan merampas perahu-perahu yang bagus. Mengenai anak kecil yang dibunuhnya, apabila dewasa nanti, anak tersebut akan membuat kedua orang tuanya menjadi durhaka kepada Allah. Mengenai dinding rumah yang diperbaikinya, rumah tersebut adalah milik anak yatim piatu yang kedua orang tuanya adalah orang yang taat beribadah. Sementara itu, di bawah dinding rumah yang mau roboh tersebut, terdapat harta peninggalan kedua orang tuanya. Beda pendapat. Sejauh ini ulama berbeda pendapat. Apakah Khidir dari Nabi ataukah orang soleh yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah? Namun mayoritas mengatakan bahwa beliau adalah seorang Nabi yang mengendalikan bahkan Musa saja berguru padanya. Khidir adalah nama gelar dan julukan. Mengapa dinamai Khidir? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau dinamai Khidir karena beliau duduk di atas tanah putih. Tiba-tiba berguncang di belakang beliau berwarna hijau. Hadis riwayat Bukhari 3402, Tirmizi 3151, dan Ibnu Hibban 6222. Yang dimaksud tanah putih adalah tanah kering tanpa tumbuhan. Sebagian ulama dan tokoh sufi meyakini bahwa Khidir masih hidup. Beberapa orang sufi mengaku ketemu Khidir dan dia menyampaikan beberapa pesan yang notabene mengubah ajaran syariat. Namun banyak ulama yang meragukan klaim seperti itu. Logikanya, jika Nabi Khidir masih hidup, sudah seharusnya beliau muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW, menjadi sahabat beliau dan membantu perjuangan beliau menyebarkan Islam. Sementara tidak kita jumpai ada keterangan dari ahli sejarah manapun bahwa ada sahabat Nabi senior yang bernama Nabi Khidir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman dan beliau yang akan bersama-sama Imam Mahdi dan kaum muslimin melanjutkan dakwah Islam. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.